Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi, terima kasih Allah untuk kesekian kalinya dalam hidup kami. Engkau beri kami kesempatan, kesehatan, umur panjang. Karuniakan kami umur yang taat ya Allah di sisa umur kami. Terima kasih pagi hari ini kami Engkau izinkan lagi bisa melihat orang-orang yang kami sayangi ada di samping kami. Sebagai seorang suami, terima kasih Allah. Ketika kami bangun pagi, Engkau izinkan kami bisa melihat istri ada di samping kami. Sebagai seorang istri, kami berterima kasih padamu ya Allah. Engkau izinkan kami ketika bangun di pagi hari tadi, kami masih bisa melihat suami ada di dekat kami. Sebagai seorang bunda, mama, ibu, terima kasih Allah. Engkau izinkan kami bisa melihat anak kami masih ada di dekat kami. Bukankah hari ini banyak orang-orang yang bangun tidur dalam kesendirian ya Allah. Terima kasih atas nikmat ini ya Allah. Kami sadar ya Allah, semua itu adalah titipanmu kepada kami. Anak titipanmu, suami, istri adalah titipan yang suatu hari nanti mau tak mau, rela ataupun tidak akan Engkau ambil kembali ya Allah. Tapi mohon ya Allah, sebelum Engkau mengambil kembali titipan-Mu, tunjuki kami, bimbing kami ya Allah, agar bisa menjaga amanah dari-Mu ya Allah, untuk kelak bisa mengantarkan kami pada keridhaan-Mu, dan izinkan kelak kami bisa berkumpul bersama-sama dalam surga-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita berselawat Bapak Ibu. Setiap pagi kita berselawat ketika belum ada apa-apa yang kita lakukan, kegiatan setelah salat subuh yang kita lakukan adalah salawat ya. Kita berselawat itu sedalam hati kita, sedalam jiwa kita. Mari sama-sama kita berselawat Bapak Ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampaikan salam rindu kami ya Allah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan terus ya Rabbi setiap hari dalam hidup kami. Hadirkan terus rasa rindu itu dalam dada-dada kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izinkan kelak ya Rabb, izinkan kelak kami Engkau pantaskan masuk dalam barisan panjang orang-orang yang dapat syafaat dari beliau di hari yang teramat panas, di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari-Mu ya Allah. Izinkan kami mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah, amin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, izinkan juga saya menyapa para pemirsa di rumah. InsyaAllah ini ada guru saya yang sedang menyaksikan saya jadi mahal ini, menyaksikan guru. Jemaah subuh rahimakumullah. Hari ini hari apa? Hari Kamis. Kita ngapain? Membahas tentang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita bahas kebiasaan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin sampaikan sebuah kisah dulu Bapak Ibu. Kisah yang terjadi pada seorang nabi dan rasul bernama Ayyub. Bapak Ibu pernah dengar Ayyub alaihissalam? Ayyub alaihissalam tentu
merupakan sosok utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ayub alaihissalam itu diutus Allah untuk mengajak kaumnya di daerah Hauran namanya. Hauran itu Yordania, Syria, lebih kurang 1450 sebelum Masehi. Jadi lebih kurang 1500 sebelum Masehi. Berarti sudah berapa tahun ya? Masehi sekarang udah berapa tahun? 2021 ditambah 1500, berarti sekitar 3500 tahun yang lalu kisah Ayub itu terjadi. Dan Nabi Ayub itu dikenal dengan apa ya Bapak Ibu? Sabar. Dikenal dengan apa lagi? Ada bilang penyakit ya tadi. Masya Allah, benar ya. Dan kesabarannya, kepatuhan dan ketaatannya pada Rob itu menjadi inspirasi kita semua hendaknya. Jadi dulu ketika Nabi Ayub sebelum jatuh miskin dan anak-anaknya meninggal, Ayub itu bergelimang harta Bapak Ibu. Ayub itu sosok yang rupawan, gagah, rumah bagus, anak-anaknya cantik, cakep, istrinya cantik, ya, dan itu sirna dalam sekejap. Bisa jadi Bapak Ibu, kisah ini pernah terjadi dalam hidup kita. Seseorang yang banyak harta, seseorang yang punya pangkat dan jabatan, tiba-tiba Allah gelapkan. Tiba-tiba dia tidak punya lagi jabatan. Tiba-tiba rumahnya kebakaran. Tiba-tiba anaknya meninggal. Tiba-tiba apa lagi? Harta kekayaannya ludes. Kira-kira itu mungkin tidak terjadi dalam hidup manusia hari ini. Mungkin. Dan tidak hanya sena dalam sekejap harta kekayaannya, Ayub alaihissalam juga mengidap penyakit kulit. Rumah hancur, kebakaran, anak-anaknya meninggal, ya kan? Ditimpa reruntuhan rumah, istrinya pergi, ditinggalkan istri. Kemudian dia mendapat penyakit. Dan tahu nggak Bapak Ibu, berapa lama Ayub menanggung penyakit itu? Berapa lama Nabi Ayub menanggung derita itu? 18 tahun Bapak Ibu. 18 tahun ya, Ayub menghadapi cobaan itu dengan penuh kesabaran. Maka dalam surat Asy-Syadd ayat 43 Allah abadikan itu cerita tentang Ayub itu. Surat Asy-Syadd ayat 43, bagi Bapak dan Ibu yang punya Al-Quran bisa dibaca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra liulil albab. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang yang punya pikiran. Surat ayat 43. Jadi gimana tadi Allah kembalikan lagi ya. Sebelumnya Ayub berdoa pada Tuhan ketika dia di tahun ke-18. Ayub berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya bilang, "Ya junjungan, engkau kan nabi, engkau kan rasul. Kenapa enggak doa aja sama Allah? Minta sama Allah agar Allah hilangkan penyakit ini." Lalu apa jawaban Nabi Ayub? Saya malu. Masya Allah. Saya malu sama Allah. Akhirnya, padahal guru-guru saya itu bilang ketika Nabi Ayub dalam derita itu selama 18 tahun itu, malaikat langit itu sedang berjaga-jaga. Karena Allah perintahkan, "Wahai malaikat, tolong kau perhatikan hambaku Ayub. Kalau sekali saja dia menedakkan tangan mohon agar penyakitnya dihilangkan, agar musibahnya diselesaikan, maka segera bantu," kata Allah kepada para malaikat.
Tapi diperhatikan siang dan malam oleh para malaikat di langit itu. Kok Ayub ini gak pernah gak pernah minta agar hilangkan penyakitnya. Apa yang diminta Ayub? Allahumma anni masanni yadurru wa anta marrahimin. Itu doa Nabi Ayub, Ibu. Ya Allah, pandanglah hamba ya Allah. Hamba sedang sakit. Wa anta marrahimin. Dan engkau adalah Allah yang maha penyayang. Betapa santunnya Ayub mohon sama Allah. Kira-kira kalau kita dalam kondisi Ayub, sedang di dalam musibah, sedang di dalam penderitaan, apa yang akan kita minta sama Allah? Ya Allah, sembuhkan ya Allah penyakit hamba ya Allah, enggak sanggup ya Allah. Ya Allah, kembalikan harta hamba ya Allah, kalau bisa sekarang juga ya Allah. Ya Allah, kembalikan istri-istri hamba yang sudah meninggalkan hamba sekarang juga ya Allah. Tapi tidak Nabi Ayub. Nabi Ayub hanya bilang, ya Allah, hamba sedang sakit. Engkau maha tahu hamba sedang sakit. Sementara Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang, Allah. Jadi tidak lama kemudian Nabi Ayub pun dikembalikan Allah Subhanahu wa taala seluruh yang hilang penyakitnya Allah sembuhkan lagi, Allah mudahkan lagi Nabi Ayub, Masya Allah. Kemudian istrinya, keluarganya Allah lengkapkan lagi, Masya Allah. Jadi bagi bapak dan ibu dimanapun anda berada, Nabi Ayub adalah contoh bagaimana kita harus bersabar, bapak ibu. Harus malu. 18 tahun dia menderita. Dia bilang sama istrinya, berpuluhan tahun nikmat Allah saya nikmati, katanya. Puluhan tahun. Sementara saya baru sakit 18 tahun. Saya malu sama Allah. Allahu Akbar. Saya kalau dengar menyampaikan cerita Nabi Ayub ini merinding, Bapak Ibu. Merindingnya kenapa? Karena kalau kita bawa ke diri kita gitu, kita bawa ke diri kita, Masya Allah, kita terkadang kurang ajar sama Allah, Bapak Ibu. Nggak tahu sopan santun, betul nggak? Nggak tahu adab kita sama Allah. Diberikan sedikit kesulitan, kesusahan, kita sudah berkeluh kesah. Padahal kenikmatan yang Allah berikan itu jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari kesulitan-kesulitan hidup yang kita rasakan, Bapak Ibu. Nah, bisa jadi kesulitan yang kita rasakan hari ini, kesulitan yang kita rasakan setiap hari, apapun bentuk permasalahan itu, bisa jadi itu bentuk tanda sayang Allah sama kita, Bapak Ibu. Bisa jadi dikasih kita sakit, Allah pengen bilang sama kita, wahai hambaku. Bisa jadi karena kita udah lama nggak sholat duha. Bisa jadi kita udah nggak mau lagi tahajud. Bisa jadi sholat sunat fajar udah nggak kita lakukan lagi. Bisa jadi di hati kita masih banyak kedengkian sama tetangga kita, sama saudara-saudara kita. Bisa jadi sudah banyak maksiat yang kita lakukan. Maka Allah kasih, Allah gelapkan hidup kita. Allah kasih kita banyak masalah. Tak lain dan tak bukan adalah karena Allah kangen dengan kita. Allah rindu dengan kita. Rindu dengan tasbih-tasbih kita, kangen dengan munajat-munajat kita. Maka Allah kasih kita kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan agar kita semakin dekat dengan Allah. Sejatinya setiap permasalahan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, Masya Allah. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kisah Nabi Ayub tadi menginspirasi kami yang menyampaikan dan menginspirasi kita semuanya untuk selalu berprasangka baik sama Allah. Apapun, guru-guru saya bilang, apapun dari Allah itu baik. Ya, kesulitankah namanya, penderitaankah namanya, masalahkah namanya. Oh ya, Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Udah jam 6. Kita lanjut dengan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW yang ketujuh. Masih ingat yang kebiasaan sebelumnya? Ketika Rasulullah bangun tidur ngapain?
Salat sunat fajar. Apalagi rekan? Kul ya ayyuhal kafirun. Apalagi? Berbaring sejenak ya. Apalagi? Mengerjakan salat sunat di rumah. Terakhir yang keenam itu selalu salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Sekarang kita akan bahas yang ketujuh, Bapak Ibu. Yang ketujuh itu adalah mengganti 4 rakaat setelah zuhur jika kita enggak sempat melaksanakannya sebelum zuhur. Wa Aisyah radhiyallahu anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza lam yusallu arba'a qabla az-zuhri sallahunna ba'dahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tidak sempat salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, beliau menggantinya setelah zuhur. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak sempat 4 rakaat sebelum zuhur, maka gantilah setelah salat zuhur. Itu hadis riwayat Tirmizi nomor 426. Jadi Rasulullah itu sosok yang enggan meninggalkan suatu perbuatan yang baik yang telah biasa beliau lakukan. Sejatinya kita juga seperti itu. Enggan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa kita lakukan. Jadi banyak hadis menceritakan bagaimana beliau mengganti salat malamnya di siang hari. Misalkan Rasulullah itu ketiduran lupa dia tahajud, maka dia ganti di siang hari, seperti itu. Itu yang ke-7 ya. Kemudian yang ke-8, salat sunat 2 atau 4 rakaat sebelum asar. Ini kita Bapak Ibu semuanya, kita masih bicara tentang kebiasaan Rasulullah dalam salat. Nanti bagaimana kebiasaan Rasulullah dalam kehidupan keseharian, kebiasaan Rasulullah hari Jumat, nanti akan kita bahas. Perlahan-lahan saja dulu ya. Takutnya disampaikan sadonya betul tidak tekan aja lah halnya. Ya. Salat sunat 2 atau 4 rakaat sebelum asar. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha kana yusalli qabla al-'ashri rak'ataini. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanadnya sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sebelum asar 2 rakaat. Jadi meskipun salat sunat qabliyah asar itu tidak termasuk dalam salat sunat muakkadah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakannya. Nah, kenapa kita juga tidak membiasakannya? Bukankah enggak terlalu sulit 2 rakaat sebelum asar? Kan ringan-ringan saja. Tapi ternyata terkadang amalan yang ringan itulah punya pahala dan manfaat yang besar insyaallah. Itu yang ke-8 ya. Kemudian yang ke-9 masih tentang sholat ya. Salat sunat setelah Isya. Dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan Rasulullah SAW adalah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah Isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang baik. Jadi apa tadi? Mengganti salat zuhur, mengganti 4 rakaat setelah zuhur jika tidak sempat. Kemudian apa lagi? Salat sunat 2 rakaat sebelum asar. Kemudian salat sunat setelah Isya. Kemudian yang ke-11, yang ke-10 mengakhirkan salat Isya. Nah, ini ada banyak perbedaan pendapat ini. Kok salat Isya itu ditunda-tunda sehingga diakhirkan? Nah, harus kita pahami bahwa hadis ya, kita tentu bicara tentang hadis saja dulu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum ayu akharul isya'a ila sulusil laili aw nisfi. Sekiranya tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, niscaya akan aku perintahkan untuk mengakhirkan salat Isya hingga 1/3 malam dan atau separuhnya. Nah, mengakhirkan waktu pelaksanaan salat Isya salah satu kebiasaan Rasulullah. Tapi harus kita tahu, banyak di antara kita yang mengakhirkan salat Isya itu tidak seperti yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah mengakhirkan salat Isya tersebut dengan diisi oleh hal-hal yang berguna, berdoa, taklim, berzikir. Nah, kita
Mengakhirkan salat Isya itu nonton TV, apa lagi? Main HP, pai barale. Malam barale ya. Ada orang malam barale? Ada ya? Masya Allah, ditikungin ada orang malam barale. Dan ngobrol, begadang, jalan-jalan gitu kan, nongkrong-nongkrong. Ini keliru. Mengakhirkan salat Isya itu yang dilakukan Rasulullah itu waktunya itu diisi dengan taklim, dengan zikir. Seperti itu, ya. Jadi kita jangan salah persepsi tentang mengakhirkan salat Isya. Baik, itu barangkali Bapak Ibu semuanya. Nanti kita lanjutkan lagi, ya, kebiasaan Rasulullah yang ke-11 dan selanjutnya. Dan bagi Bapak dan yang punya buku seperti ini, boleh ya, sering dibaca-baca. Dan juga ini sangat berguna bagi kita untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana Bu? Bisa. Hubungi nomor di bawah ini ya. Nanti kita carikan solusinya. Dan insya Allah besok hari Jumat, setelah kita Al-Kahfi time, ya, sorenya kita rencanakan dengan pengurus, dengan berjemaah, Bapak Ibu semuanya, pemirsa, ya, kita akan melakukan gerakan peduli anak yatim. Gerakan peduli anak yatim apa lagi? Duafa, fakir, miskin. Jadi Bapak Ibu, kenapa ada istilah duafa? Kenapa istilah ada fakir, miskin? Itu tingkatannya beda-beda. Kalau orang fakir itu nggak punya pekerjaan dan nggak punya kemampuan memenuhi kebutuhannya. Itu orang fakir. Kalau orang miskin, orang yang punya pekerjaan tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau duafa itu adalah orang-orang yang lemah, lanjut usia, ya, yang tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu bedanya, ya. Ini fakir miskin kok disamakan, beda, mereka beda. Grade-nya beda-beda seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu, insya Allah besok Jumat, ya, para pemirsa yang ingin ikut boleh kita bareng-bareng nanti bersama jamaah datang meraba derita sesama, ya, merasakan derita yang mereka rasakan, supaya nampak kepedulian kita terhadap sesama kita, ya, dalam rangka bukan kita merayu Allah Bapak Ibu. Kita rayu Allah, kita gedor pintu langit, kita ketuk pintu langit dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan real, nyata di tengah-tengah masyarakat. Paling tidak mengantarkan sembako, Bapak Ibu, ya. Nah, sembako ini memang apa sih Pak Camat? Memang sembako ini bisa merubah hidupnya? Mungkin nggak bisa merubah hidupnya, tapi paling tidak sudah menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Paling tidak, ya, sebagai tanggung jawab moral kita bahwa derita saudara kita sesama muslim adalah derita kita. Lalu bagaimana mengaplikasikannya? Ya udah, kita mulai dari lingkungan terkecil, dari lingkungan sekitar musala ini, dari lingkungan sekitar masjid kita ini. Banyak orang-orang susah, orang-orang yang terkadang untuk beli beras saja dia hutang ke tetangganya, hutang ke kedai sebelah. Ada nggak orang seperti itu? Masih ada Bapak Ibu, ya. Sementara anaknya sekolah, ya, dia kesulitan sekali memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kita hadir di sana untuk menunjukkan hati nan suci mukunan niat, ya, dengan tak lain dan bukan luruskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah tolong hidup kita. Selama ini kita merasa butuh pertolongan orang, ya. Sesungguhnya sejatinya kita yang butuh pertolongan Allah Bapak Ibu. Kalau Allah sudah bantu kita, Allah akan berikan jalan-jalan keluar min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka ya Bapak Ibu, sama-sama kita memulai apa yang bisa kita lakukan dari hal-hal yang terkecil. Mulai hari ini, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari diri kita. Ya. Jangan nunggu orang lain dulu. Yuk kita mulai. Kita bergerak untuk umat. Agar tidak ada lagi anak-anak yatim yang berteriak. Kita hadir ke rumah mereka untuk menyeka air mata mereka. Tidak ada lagi, kalau istilah guru saya, tidak ada lagi anak-anak yang nggak pakai baju, tidak ada lagi anak-anak yang kelaparan. Semua insya Allah, ya, tanggung jawab kita
Tidak hanya di dunia Bapak Ibu, apalagi saya sebagai pimpinan di kecamatan, sebagai Pak Camatnya, bagaimana kelak pertanggungjawaban saya dengan Bapak dan Ibu itu beda Bapak Ibu. Hisab saya mungkin akan jauh lebih lama dari Bapak dan Ibu semuanya. Ketika ada anak yatim yang saya nggak bisa menyika air matanya, Masya Allah, dan kelak di yaumil akhir dia menuntut saya di hadapan Allah, Allah, itu camat nggak pernah peduli dengan saya, ya Allah. Itu camat pintar omong saja, ya Allah. Jangan kau masukkan dia dalam surgamu, ya Allah. Jangan, ya Allah. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ketika nanti kelak kita hampir masuk ke dalam surga, lalu datang orang yang nuntut saya, jangan. Dia nggak pernah peduli dengan saya. Dia nggak pernah peduli dengan keluarga kami waktu dia jadi camat dulu di Tanjung Tiara, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka ayo Bapak Ibu semuanya, mari kita saling bersinergi, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan hisab saya kelak di yaumil akhir dan juga meringankan hisab Bapak dan Ibu semuanya. Yuk kita berdoa. Nauzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan likabi muzida. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimil sultanik. Rabbi, di subuh barakah ini kami rundukkan kepala kami, ya Rabb. Kami mohon padamu, jadikan kami orang-orang yang mau peduli dengan sesama, ya Rabb. Ampuni ya Allah kalau selama ini kami kurang peduli dengan orang-orang lemah di sekitar kami. Ampuni ya Allah kalau selama ini kami lebih sering mementingkan ego kami, keluarga kami. Kami kurang peduli dengan mereka. Kami kurang mau hadir ke rumah anak yatim. Kami enggak mau selama ini menyika air matanya. Maka mohon ya Allah, berikan kami kekuatan hati dan jiwa untuk bisa memanfaatkan umur kami yang masih tersisa, ya Rabb. Bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat-Mu. Allah, Engkau yang maha tahu betapa banyak dosa dan maksiat yang kami lakukan. Kami akan terus mohon ampun padamu, ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni maksiat kami, ya Rabbi. Allah, jika waktunya sudah datang kami harus kembali padamu, maka mohon ya Allah, anugerahi kami kematian yang husnul khotimah. Izinkan lisan kami mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mangkana akhiril kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Begitu Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ya Rabb, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, insyaallah sesudahnya Allah Rabbi, maka tolong ya Allah, tolong terus temani kami, bimbing kami ya Allah, istiqomahkan hati-hati kami untuk senantiasa mau berjalan dalam dakwah ini, ya Rabb, amar ma'ruf nahi munkar. Rabbi, akhirnya padamu ya Allah kami memohon, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak guru-guru saya yang sedang menonton, ya. Ustaz Yusuf Effendi, CEO-nya Andalus Cendikia, Masya Allah menonton. Ferdianda, yang lain juga teman-teman, terima kasih banyak sudah membersama kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya, bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan bagi kita yang mendengarkan. Bila taufiq hidayah, ya kita tutup doa dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.